Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Untuk kalian yang baru mau nonton video ini, diharapkan untuk menonton video sebelum-sebelumnya juga, karena ada beberapa tes gaming, tes kamera pada si Redmi K70e ini. Jadi jangan lewatkan video-video sebelumnya agar dapat menikmati video review yang pada kali ini juga. Kita langsung saja untuk hal yang pertama. Soal desain Redmi K70e di tahun 2023 ini cukup fresh banget. Bagian belakang kameranya sudah berbentuk kotak seperti ini, dibalut finishing glossy warna hijau yang membuat mata kita semakin segar. Apalagi warna hijau adalah favoritku. Kita lihat sisi bagian kanan. Di bagian sisi kanan terdapat ada tombol power off, kemudian ada volume plus dan penurun suara. Di bagian bawah kita akan melihat port USB Type-C, ada stereo speaker, kemudian ada slot dual SIM card. Tentunya juga ada mic. Nah, untuk di bagian atasnya sendiri kita akan melihat sebuah infrared blaster, kemudian ada stereo speaker dan ada mic. Nah, untuk bagian samping kirinya sendiri ya terlihat kosong-kosong saja, tidak ada apa-apa. Speaker dari Redmi K70e ini cukup memuaskan menurutku pribadi. Apalagi sudah support Dolby Atmos yang membuat kita mendengarnya semakin asik. Buat sekelas harganya pun sudah terbilang cukup oke nih. Kita bisa menilai dari sisi segi dari low-nya dulu nih. Untuk dari low-nya sendiri sudah agak berasa banget nih dari segi bassnya. Kemudian dari segi mid-nya kita bisa mendengarkan secara seksama ya, meskipun agak kurang, cuman sudah melebihi ekspektasiku pribadi. Dari tingkat detailnya atau dari segi high-nya sudah terlihat sangat jelas banget. Hal kedua, kita akan membahas soal desain layar. Layarnya sudah menggunakan panel OLED bikinan TCL dengan versi Z8. Kemudian memiliki layar sebesar 6,67 inci, sudah menggunakan resolusi 1,5K atau 1220 x 2712 pixel. Untuk refresh rate-nya sendiri sudah mencapai hingga 120 Hz. Tapi ini menggunakan versi LTPO, yang artinya sudah otomatis bisa mencapai dari 1 sampai 120 Hz. Jadi untuk pengamanan daya lebih aman. Experience handlingnya cukup nyaman banget, meskipun desanya agak kotak. Dari segi bobot pun terbilang cukup ringan-ringan saja, yaitu hanya di 198 gram. Nonton film di layar ini pun cukup memuaskan. Apalagi sudah support Dolby Vision, yang artinya dalam keakuratan warnanya pun cukup terjamin. Buat kondisi di luar lapangan, Redmi K70e ini oke banget, karena ia memiliki peak brightness di 1800 nits, yang tandanya kalau di siang hari di atas bawah sinar matahari masih oke dan masih bisa dilihat dengan jelas. Berikutnya soal performa. Redmi K70e ini sudah ditanami oleh prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra, fabrikasi 4 nanometer. Untuk CPU-nya sendiri sudah menggunakan octa-core Cortex A715 dengan clock 3,35 GHz. Untuk GPU-nya sendiri sudah menggunakan Mali G615MC6. Untuk RAM-nya sendiri ia memiliki RAM sebesar 12GB, kemudian dengan storage 256GB. Berikutnya kita akan melakukan pengujian yang bernama AnTuTu Benchmark. Untuk AnTuTu Benchmark sendiri ia mendapatkan skor sebesar 1.380.000-an. Kemudian pengujian kedua yaitu Geekbench 6. Untuk single score-nya sendiri ia mendapatkan skor sebesar 1.348. Kemudian untuk multi score-nya sendiri ia mendapatkan skor sebesar 4.454. Dan berikutnya pengujian ketiga yaitu 3D Mark with Live Extreme Test. Untuk best loop score-nya sendiri ia mendapatkan skor sebesar 2.888. Kemudian untuk lowest score-nya sendiri ia mendapatkan skor sebesar 2.718. Dan untuk stabilitasnya yaitu di 94,1%. Nah, berikutnya pengujian gaming. Yang pertama, game PUBG. Aku menggunakan grafik pada PUBG ini di Smooth Extreme. Kenapa nggak yang di Balance Extreme atau yang di hal-hal lainnya? Karena aku ingin menguji kestabilan dari handphone ini. Dan mengapa tidak bisa 90 fps ya? Karena ini tentunya ROM Cina yang membuat tidak support untuk global application semacam PUBG. Mungkin kedepannya untuk software update-nya ia bisa mendapatkan untuk 90 fps. Yang berikutnya game kedua adalah Mobile Legends. Untuk Mobile Legends sendiri aku memiliki settingan grafik di Ultra dengan refresh rate-nya Ultra. Nah, untuk kestabilannya sendiri aku ngerasa ini cukup oke-oke saja dan tidak ada kendala soal panas. Dan berikutnya untuk Genshin Impact. Genshin Impact sendiri aku mendapatkan settingan di medium 60 fps dan bisa dibilang aku cukup puas dengan grafik di Genshin Impact ini karena tidak adanya rasa panas yang melebihi seperti overheat gitu, tidak ada, hanya sekedar hangat-hangat saja dalam penggunaan 30 menitan. Berikutnya kita akan membahas UI. Redmi K70e ini sudah menggunakan HyperOS dengan berbasis Android 14. Menurutku pribadi untuk menggunakan HyperOS
HyperOS ini bisa dibilang lebih smooth dan lebih seamless ketimbang MIUI yang generasi sebelumnya. Tentu saja, karena sudah menggunakan 50% Android saja, tidak 100% Android, yang mana ini sudah kompatibilitasnya lebih tinggi ketimbang di MIUI. Berikutnya kita akan membahas soal kamera di Redmi K70e ini yang memiliki setup 3 kamera. Yang pertama ada lensa ultra wide angle yang memiliki resolusi di 8 megapiksel dengan f2,2 dengan VOV 120 derajat. Berikutnya ada lensa wide yaitu 64 megapiksel dengan f1,7 yang notabene-nya adalah pixel binning dari 16 megapiksel. Dan berikutnya lensa terakhir adalah lensa gimmick yaitu lensa makro 2 megapiksel f2,4. Nah, untuk perekamannya sendiri si Redmi K70e ini memiliki perekaman ultra wide angle-nya 1080 30 fps, dan berikutnya untuk wide-nya sendiri bisa di 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Untuk kamera depannya sendiri yang memiliki resolusi di 16 megapiksel dengan f2,4. Nah, untuk perekamannya sendiri ini cukup menakjubkan karena dari segi Redmi sekarang bisa di 1080 60 fps. Sayangnya belum bisa di 4K ya teman-teman untuk si Redmi 1 ini. Untuk hasil foto dan videonya kalian bisa lihat pada tayangan berikut ini. Menurutku pribadi soal dari hasil foto dan videonya ini cukup memuaskan buatku pribadi. Karena kenapa? Memang dari segi smartphone-nya pun sudah mendukung dari segi chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang notabene-nya ISP-nya sudah dimodifikasi oleh Xiaomi sendiri agar hasil kualitasnya lebih bagus. Kamera depannya sendiri aku bisa bilang ya cukup oke-oke saja, tidak terlalu berlebihan yang jelek-jelek banget juga tidak, bagus-bagus banget juga tidak. Nah, untuk perekaman kamera belakangnya yang di wide-nya hanya mampu di 4K 30 fps saja, jadi nggak bisa di 4K 60 fps. Dan ini ganti lensa bisa nggak sih? Coba kita coba. Oh, nggak bisa ternyata. Oh, nggak bisa ini ganti lensa. Ya udah, kita ikuti aja ya. Dan kita ganti ke 60 fps Full HD. Ya, kalau Full HD-nya gini nih, 60 fps lebih mulus sih, tapi ya resolusinya agak di bawah. Tapi kalau aku lihat sih hasilnya agak over sharpening sih di daun-daunnya itu. Berasa sih di mata tuh. Ini perlu tuning lagi sih kameranya. Kalau ya itu tiap orang beda-beda ya, tapi kalau aku pribadi nggak begitu suka over sharpening banget, terlalu berlebihan ya. Kita nanti naik di situ, tapi kayaknya dia nggak mau nunggu dah bisa. Kita lihatlah. Oke, sekarang aku ada di tempat makan nih. Oh ya, ini ultra wide angle ya, 1080 30 fps saja. Dan ini makanannya sudah ada ya. Sayang ini bukan ultra wide angle yang autofocus, jadi ya nggak bisa ya, ini fix fokus ya. Gimana kalau kita pindah ke 60 fps saja untuk wide biasa, oke? Atau kita langsung bikin aja untuk sinematiknya makanan ini, oke? Oke, sekarang aku nyoba nih kamera depan dari Redmi K70e dan kita akan
bikin kamera tes. Sekarang adalah di resolusi 1080p 60 fps, dan beginilah hasilnya. Dan aku bisa bilang ini termasuknya cukup bagus ya ternyata ya. Dan ini mic range-nya bagus. Coba kita kayak gini, masih terlihat jelas bro, masih terlihat jelas meskipun agak over headlight bagian gedung ya, tapi manjatnya agak putih sih. Kita jalan gini aja, oke. Dan kita akan menuju ke Tongmen sih, naik bis. Oke. Terakhir, kita akan membahas soal baterai dari Redmi K70e ini. Yang pertama, baterainya memiliki baterai sebesar 5500 mAh. Kemudian ia memiliki daya charging sebesar 90 watt yang bisa ngecas kurun waktu kurang lebih di 35 menitan. Nah, untuk screen on time-nya sendiri, aku cukup puas dengan satu handphone ini, Redmi K70e ini. Ia memiliki screen on time kurang lebih di 5-6 jaman, yang tandanya itu benar-benar bisa menemani aku seharian untuk sosmed, untuk YouTube-an, kadang main game, Instagraman di handphone ini cukup oke banget. Verdict dari Redmi K70e ini, yang pertama, aku rasanya puas karena memiliki desain yang macam ini. Warna hijau pula itu adalah warna favoritku pribadi. Kemudian soal layar, akurasi warnanya pun cukup terjamin dan aku suka banget dan tidak membuat mata tuh sakit untuk dilihat. Dan soal gaming, nggak ada yang kata-kata overheat atau kepanasan, cukup oke saja. Dari segi kamera pun aku cukup puas dengan kamera satu ini, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya. Dari segi kamera belakang pun udah oke karena memiliki ISP yang sudah dimodifikasi oleh Xiaomi sendiri. Dan tapi untuk kamera depannya ya oke saja sih, karena mengingat harganya cukup range-nya murah juga, yaitu di 1999 yuan. Kemudian dari segi baterainya pun bisa dibilang cukup irit banget karena sudah menemani aku kurang lebih di 5-6 jaman. Kemudian kalau nggak usah panik lah kalau baterai habis, juga daya chargingnya pun cukup cepat, yaitu di 90 watt. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dari Redmi K70e ini, yang pertama, dari segi gaming mungkin beberapa software tidak support untuk high refresh rate-nya karena memang ini didesain untuk Chinese version. Jika kalian ingin bermain yang global version, kalian bisa membeli mungkin dari rebrandingnya dari Redmi K70e ini. Hal kedua yang perlu diperhatikan, tidak adanya lensa telefoto pada Redmi K70e ini. Jadi kalau kalian mau minang telefoto, ya pilih saja Redmi K70 Pro, bukan Redmi K70e ini. Sudah, itu saja, dan terima kasih sudah menonton video ini, video aku nge-review Redmi K70e ini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini dulu jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye.